Abah Karawang senantiasa selalu dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mukarram wal-Mukhtaram Murabbiruhila wa mursyiduna al-alim al-fadil, orang tua kita, guru kita yang alhamdulillah ada di tengah-tengah kita. Beliau Abah dari Bonjeruk Jakarta yang alhamdulillah dengan izin Allah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan hadirnya beliau menjadi ciri bahwa senantiasa Allah selalu melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan beliau yang sedang kurang sehat, senantiasa Allah angkat penyakitnya, Allah panjangkan umurnya, dan senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa terus hadir bersama kita, berdoa, berzikir, beristighosah, dan senantiasa ini semua menjadi sabab buat kita di akhirat nanti bisa berkumpul bersama di bawah naungan bendera Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mukarram wal-Mukhtaram yang saya hormati Kiai Haji Abdul Mu'izz Asy-Syarqani. Al-Mukarram wal-Mukhtaram yang saya hormati Sahibul Bait Kiai Haji Abi Muhtazi, pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syizahu. Mudah-mudahan beliau senantiasa sama pula dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus bisa membimbing kita ke arah yang lebih bagus, lebih baik, sehingga Allah memberikan ridho kepada kita semuanya. Al-Mukarram yang saya hormati dan sangat saya muliakan Kiai Haji Muhammad Husain, Al-Mukarram Kiai Haji Mustafa, Al-Mukarram Haji Sukardi SAG, Al-Mukarram Dana Sutisna, Al-Mukarram Bapak Satya. Catatannya segini doang yang saya dapat, tapi yang tidak masuk dalam catatan sama pula. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rahmat dan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya. Aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Mandor, Bapak Lurah, sendirinya mandornya namanya, jaroknya, senantiasa aparat-aparat kita selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, para alimul ulama, para asatiz, para hujjaj, para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi dan tidak sedikit pun ada rasa tidak hormat dan tidak ta'zim kepada para beliau-beliau semuanya. Mudah-mudahan para beliau-beliau sama dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam taat ibadah bagus ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, jamaah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga acara ada hal juga kan? Ada acara Isra Mi'raj. Rahimakumullah. Puja-puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Sholawat seiring salam tak lupa kita haturkan kepada paduka alam baginda junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lupa tadi Al-Mukarram di sebelah kiri saya, anak dari guru kita semua, guru kita bersama Al-Alim Al-Amah. Beliau adalah Kiai Haji
Sunan Rahmat, sesuai dengan nama beliau Sunan. Mudah-mudahan beliau bisa diberikan sehat walafiat, panjang umur, dalam taat ibadah kepada Allah, bisa menaungi pondoknya, banyak yang pernah dinaungi oleh walidnya, dan senantiasa diberikan pondoknya menjadi pondok yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, babar jelas sudah tadi dijelaskan oleh Al-Mukarram, penceramah kita, guru kita. Saya hanya sedikit saja karena waktunya juga sudah malam 10:30. Jadi mohon izin kepada para guru, para orang tua, ada keterangan yang saya dapat dari kitab Sunan Ad-Darimi. Peristiwa Isra Mi'raj itu pada akhirnya dan pada ujungnya yang didapat adalah oleh-oleh. Bahasa santri natijahnya dari Isra Mi'raj, oleh-olehnya adalah sholat. Bicara Isra, kita juga sering Isra. Saya tiap hari Isra, kan Isra dimakna wutan. Kalau Bapak juga sering Isra, dari rumah berangkat ke tempat kerja namanya Isra. Cuman nggak ada mi'rajnya. Mi'rajnya di mana? Sebenarnya ada mi'rajnya ketika kita sholat. Kalau kita sholatnya benar, sesuai dengan syarat sah sholat, sesuai dengan ilmunya yang ada di dalam sholat, kemudian hatinya khusyuk bagus ya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sedang mi'raj. Bolehlah dahi kita nempel di tanah, tapi kalbu kita bagus ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mi'raj. Namun sebenarnya Isra Mi'raj di sini yang mungkin tadi diceritakan adalah kisah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang aplikasinya seharusnya kita terap dalam kehidupan sehari-hari. Maka tadi saya jelaskan, saya katakan dalam kitab Sunan Ad-Darimi dikatakan, ittaqullah fa innakum fi zamani raqqa fihi khusyu' wa qalla fihi wara'. Dalam kitab Sunan Ad-Darimi sudah dijelaskan Rasulullah pernah ngomong begini ke kita. Mungkin bahasanya begini, selepas aku nanti tiada, kata Rasulullah, kalian nanti akan berada di zaman qalla fihil khusyu' ay raqqa fihil khusyu', sedikit sekali orang yang bisa khusyuk di dalam sholat. Wa qalla fihil wara', dan sedikit sekali orang yang bisa wara'. Ya Allah ya Karim, saya yakin dan percaya 5 waktu kita melaksanakan sholat. Namun apakah sholat kita diterima oleh Allah ataukah tidak diterima oleh Allah, itu bergantung bagaimana kekhusyuan kita di dalam sholat. Jelas anak juga kenapa kita disyaratkan khusyuk, karena kalau nggak khusyuk diintifai sawabis sholat, nggak dapat kita ganjaran sholat. Maka penting sekali khusyuk, walaupun kedudukan khusyuk di sini adalah sunnah, namun sebagian ulama ahli tasawuf mengatakan bahwa khusyuk hukumnya wajib di dalam sholat.
yang orang ini mudah-mudahan hasil mi'raj kurang, hasil melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj kita semua belajar khusyuk di dalam sholat, karena jarang sekali orang yang bisa khusyuk sampai hak-hak sholat itu kita laksanain. Bagaimana cara kita takbir, bagaimana cara kita membaca Fatihah, fasih mungkin Fatihahnya, tapi qalbu kita mu'alliq tidak dengan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal maksud daripada sholat adalah mi'rajul mu'minin, komunikasi kita dengan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting sholat, penting. Berbagai macam permasalahan bisa diselesaikan dengan sholat. Maka alhamdulillah kita belajar zikir, motif pertamanya supaya bisa belajar khusyuk, ditarik-tarik nanti dalam ibadah sholat. Ya orang zikir 165 guru orang ya abah ngajarkan ke orang la ilaha, ditarik ke atas, permin matanya supaya bisa khusyuk. Maka sholat juga ada sebagian ulama yang ngomong, Imam Ali ngomong ghaddul basar, tutup mata ketika sholat, kalau memang kita belum bisa pangkat khusyuk. Maka kenapa dalam zikir kita kudu nutup mata, ditutup mata kita, ulah jauh cilak-cilak bahasa orang. Ya kadang-kadang suka lagi zikir itu suka cilak-cilak, la ilaha illallah, kemudian zikirnya dalam kamar, ada istri cuma pakai BH doang, jangan lihat, ya Allah ya. Tapi dia mentah ya mulanya, itu dia mentah. Tak kurang bisa itu supaya tidak terpengaruh dengan sesuatu hal yang dari luar. Jadi dari luar itu jangan masuk ke dalam, supaya bisa khusyuk. Bukan sedikit orang yang lagi sholat, ya sholat Allahu Akbar, kita nggak demen sama orang itu masuk di dalam sholat. Bukan sedikit. Maka kita belajar zikir ini sebenarnya belajar kekhusyuan, supaya kita bisa khusyuk dengan lafaz la ilaha illallah. Minimal itu aja dulu kan, mesti kudu mikir-mikir jauh-jauh. Minimal bisa khusyuk kumaha lafaz Allah ngagurak dina jero hate urang. Tak itu objek ketika urang keur salat, kumaha dina maca Fatihahna urang alhamdulillahirabbil alamin, seolah-olah urang keur komunikasi jeung Gusti Allah. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian Allah. Muji orang ka Gusti Allah, jawab Gusti tahu lagi puji ke Gusti Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Gusti Maha Welas jeung Maha Asih. Cek Gusti Allah bagus, mudah-mudahan anjur yakin bakal dipaparkan ku kaulah. Cek Gusti Allah Rahman kaulah jeung Rahim kaulah. Cek Gusti Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Gusti kaulah nyembah, jeung hanya kepada Gusti kaulah minta pertolongan. Dan Gusti Allah saya di dia mah geus anehnya ngomong kieu dia mah ngulang-ngulang dia. Lantaran di dia ke pondok pesantren. Luar biasa tuh. Nah makanya penting jasa ya orang khusyuk teh. Khusyuk maka belajar urang talqin zikir, diajarkeun ku zikir eta. Kumaha carana orang bisa khusyuk.
aqimis sholata lidzikri, tujuan didirikannya sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kiwari kesuayahna orang sholat bisa khusyuk ya, lamun geus umuran 40 tahun kaluhur geus wayahna belajar khusyuk, kecuali umur 20 30 mangga bae eta mah meureun ora kene ieu ya umur 40 50 60 sholat can bisa khusyuk, rugi kurang jalan dun. Moal bisa narik-narik mungkin karena warok dan sholat dia orang tadi bisa usul aja, makanya orang malah kita rumah saya awak belajar kan guru teh yang dipimpin ku jalma warok model guru orang ya sugan wae gitu orang di dunia bisa barokah selamat, di akhirat barokah selamat, berada di bawah naungan bendera Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak sakit baik guys, ya orang langsung pikir baik, insya Allah ya pikiran langsung dipimpin narik-narik kehusuan supaya bisa khusyuk ke Gusti Allah. Ulah lelagaan baik orang sholat teh, ulah lelagaan baik orang zikir teh, ulah lelagaan baik orang ibadah teh ke Gusti Allah. Ieu zaman geus zaman akhir, ya orang kudu mikir kumaha carana bisa khusyuk ka Allah. Da sapira hirup paling usia 65 tahun. Makanya ya guru-guru orang alhamdulillah umurna barokah, sing mudah-mudahan dipanjang kemuswakna ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya urang ye orang bisa nyampe henteu umur kawas guru urang. Masya Allah, atuh kahayang mahayang panjang umur urang. Bari dibarengan taat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah henteu ngora henteu sholat ieu penting urang belajar khusyuk. Belajar khusyuk di zikir supaya narik-narik sholat urang bisa khusyuk. Lantaran pentingnya tadi dijelaskan bahwa sholat khusyuk sing sahaja mah anu sholatnya teu khusyuk maka kumaha urang kena di akhirat. Berapa banyak orang yang sholat, yang ibadah hanya sia-sia yang dia terima, capek rukuk doang, capek sujud doang, capek segala-galanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dan dia bakal ngomongkan mau 40 tahun kaluhur, warning aja mah gitu. Ayo nanti dulu bakal itu mah nggak baik santri mah gitu. Oh kalau santri mah gitu iya gitu. Kadang-kadang ngomong-ngomong ngomongkan khusyuk atau syukur ke heran. Kalau yang bang santri mah santri ulang ngomongkan khusyuk. Tapi santri baheula jeung santri ayeuna mah rada beda. Santri baheula mah ka guru teh adab-adabana top markoto. Pokoknya mas suara guru tinggi itu kadangnya kadia nggak selalu lompatan santri baheula mah ya abahnya baheula coba kiwari mah atuh santri atuh kiai nama kiai nah kadang-kadang loba offset nah ayo dah mah loba offset padahal dina tawin ge aya lah geus eta mah guru urang geus ngajarkeun ka urang sadayana nu penting dia nu penting ya ada di fauqal ilmu, adab itu di atas ilmu. Mereka penting orang sadaya. Ya orang belajar khususnya belajar adab ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala supaya bisa beradab ke Allah. Kulantaran Allah Maha Rahman, kulantaran Allah Maha Rahim, kulantaran Allah Maha Malik, kulantaran Allah Maha Kudus. Ayo bisa jabana. Nah, orang lamun geus adab-adaban ka Gusti Allah, naon bae pasti dipasihan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakitu urang ya dina acara rajakan ieu urang dan ieu ge sebenarnya mah ngan dipiwarang ku abah be di Karawang da kaula mah teu pantes ieu ngomong kieu teh susugatan we gitu ieu mah lain ditingali kaulana ditingali ka abahna itu besak itu urang teh supaya bisa khusyuk ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja buat iya pemahaman anda ada khusyuk ke Allah dari Allah hamba itu ketabrak motor deh gitu.
Nah, ulang itu pemahaman kan gitu. Ayat pelebah ay sholat kurang khusyuk, kita zikir kurang khusyuk, hablum minallah kurang kudu khusyuk, hablum minannas ge atuh khusyuk bari dicantolkeun deui ka Gusti Allah. Sanajan urang ieu bebarengan jeung manusia tetep baik hati maka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang bisa amin ya rabbal alamin. Doa guru-guru orang insyaallah orang bakal diberikan ridho dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sakitu dikaulah dihaturkeun saya kelepatan kaula bedak panghampura kisadayana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.